Janda Cantik episode 11. Sepercik ragu di tengah cahaya. Sabtu pagi menyapa dengan udara cerah dan langit biru bersih. Emily membangunkan Ella dengan kecupan di dahi dan bisikan lembut. Hari ini, mereka akan pergi ke taman bermain bersama Aidil. Bukan kegiatan mewah, tapi sejak beberapa waktu terakhir, hari-hari seperti inilah yang menjadi favorit Ella, dan diam-diam juga menjadi hari yang paling ditunggu oleh Emily. Saat menyisir rambut Ella yang mulai panjang, Emily memperhatikan wajah kecil itu dari cermin. Mata bulat yang ceria, pipi yang merona, dan senyum manis yang selalu membuat hatinya hangat. Ella suka main sama Dokter Aidil? Tanya Emily sembari mengepang rambut putrinya. Ella mengangguk cepat. Suka banget. Soalnya Dokter Aidil lucu, terus bisa bikin Ella ketawa. Dia gak kayak teman-teman papa yang dulu. Emily terdiam. Anak sekecil itu ternyata menyimpan memori yang lebih tajam dari yang ia bayangkan. Ia menggenggam tangan Ella erat, mencium punggung tangannya, dan berkata lirih, "Mama ingin kamu selalu bahagia, nak." Tak lama setelah sarapan, Aidil tiba dengan mobilnya. Ia mengenakan kaos putih sederhana dan jaket jeans, membawa kantong penuh camilan dan sebotol besar air mineral. "Ada misi khusus hari ini?" katanya begitu mereka masuk ke mobil. "Apa itu?" tanya Ella penuh antusias. Aidil menoleh sambil tersenyum, membuat dua gadis paling cantik di dunia ini tertawa sampai lupa waktu. Dan seperti yang dijanjikan, hari itu mereka bermain sampai lupa waktu. Ella mencoba perosotan, ayunan, dan bahkan berhasil menyeimbangkan diri di jembatan tali. Semuanya disambut tepuk tangan dan sorakan dari Aidil dan Emily. Mereka juga duduk di atas tikar piknik sambil menyantap camilan, bercerita, dan sesekali tertawa lepas. Namun, ketika Ella tertidur di pangkuan Emily di bawah pohon besar, suasana berubah lebih tenang. Angin siang meniup dedaunan, menciptakan gemerisik yang menenangkan. Aidil menatap Emily lama. "Aku ingin tanya sesuatu, tapi kalau kamu belum siap menjawab, aku akan menunggu." Emily mengangkat alis. "Apa?" "Pernah nggak kamu bayangkan menikah lagi?" Pertanyaan itu menampar halus. Emily terdiam. Bukan karena ia tak pernah membayangkan, tapi karena ia takut jawaban itu akan mengubah sesuatu yang indah menjadi rumit. Emily menghela napas. "Aku pernah berpikir bahwa menikah lagi bukan pilihan untukku. Setelah semua yang terjadi, rasanya seperti menutup bab itu selamanya. Tapi akhir-akhir ini, aku mulai ragu." Aidil menunduk, mendengarkan tanpa menyalah. "Bukan karena aku ingin dilindungi," lanjut Emily. "Tapi karena aku sadar, aku juga pantas merasa utuh kembali. Bukan sendiri terus-menerus menanggung semuanya. Aku ingin memelukku bukan saat aku kuat, justru ketika aku lemah."
Aidil mengangkat wajahnya, menatapnya lembut. Aku gak mau terburu-buru. Aku cuma ingin tahu, ketika kamu sudah siap, aku ada. Emily tersenyum kecil, menunduk sambil menatap Ella yang masih tidur nyenyak di pangkuannya. Kamu tahu yang aneh? Ella lebih dulu merasa kamu keluarga sebelum aku. Aidil tertawa pelan, karena anak-anak tahu lebih cepat mana yang tulus. Mereka duduk dalam diam lagi, tapi kali ini bukan karena canggung, justru karena terlalu banyak yang dipahami tanpa harus diucapkan. Malam itu, setelah mendudukkan Ella dan menyedot teh, Emily duduk di kursi dekat jendela. Ia membuka laptopnya dan mulai menulis. Bukan menulis laporan, bukan draft desain, melainkan surat untuk dirinya sendiri. Surat ini untuk perempuan yang dulu patah dan takut mencintai lagi. Kamu sudah cukup lama berjuang, Emily. Dan hari ini, kamu tidak perlu lagi terus membuktikan kekuatanmu. Karena yang kuat bukan berarti harus selalu sendiri. Saat seseorang datang, membawa cahaya tanpa meredupkan sinarmu, izinkan hatimu menyala kembali. Ia menutup laptopnya dengan senyum lirih. Itu bukan pengakuan untuk orang lain. Itu adalah izin untuk dirinya sendiri, untuk memberi kesempatan baru. Hari Minggu pagi, Emily menelpon kakaknya. Ia belum pernah benar-benar terbuka soal Aidil. Meskipun kakaknya sempat menyebut nama pria itu ketika mereka mengobrol beberapa minggu yang lalu. Kak, katanya pelan. Iya, kalau Emily jatuh cinta lagi, kakak marah enggak? Di ujung telepon, kakaknya tertawa kecil. Marah? Kakak justru sedih kalau kamu gak lagi percaya cinta. Kakak doakan siapapun dia bisa menjaga kamu dan Ella lebih baik dari siapapun sebelumnya. Emily menutup matanya. Rasanya seperti merindukan pelukan hangat. Namanya Aidil, Kak. Katanya akhirnya seorang dokter, dan dia sabar sekali. Bahkan ketika aku belum bisa secepat dia. Kalau dia sabar, itu tandanya dia mencintaimu dengan benar. Kakak mau ketemu dia suatu hari nanti. Besok pun kakak siap. Jawab sang kakak sambil tertawa. Emily tertawa bersama. Tiba-tiba, semua ketakutan yang menghantuinya terasa lebih ringan. Mungkin perjalanan cinta keduanya akan panjang. Tapi setidaknya kini, ia tahu ia tak berjalan sendirian. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.